Menurut warga sekitar, jalur yang menghubungkan Desa Ulu Air dan Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumuh Debay, rawan dan sering terjadi kecelakaan. Selain kondisi jalan yang terjal, juga terdapat banyak belokan tajam. Kasus kecelakaan tunggal ini diselidiki Satlantas Polres Kerinci. Sementara warga diimbau selalu berhati-hati saat melewati jalur ini. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggelar perkara kasus dugaan penyelewengan dana di Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Polisi tetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Di Tipideksus Bareskrim Polri hari ini menggelar perkara atas kasus dugaan penyelewengan dana di Yayasan ACT yang melibatkan pendiri Aksi Cepat Tanggap Ahyudin. Gelar perkara ini dihadirkan tim dari Divisi Propam Polri, Wasidik Polri, Divkum Polri, dan Irwasum Polri guna menentukan status hukum seseorang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Bareskrim Polri yang memeriksa sejumlah saksi termasuk pendiri ACT Ahyudin mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang di tubuh ACT. Ada 3 hal yang didalami, yakni dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban pesawat Lion Air JT610, masalah penggunaan donasi yang dilaporkan oleh PPATK, dan dugaan aliran dana ke perusahaan-perusahaan baru sebagai cangkang perusahaan ACT. Dalam kasus ini, Bareskrim mengusut dugaan pelanggaran pasal tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait gelar perkara kasus penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap atau ACT, sudah ada rekan Camar Haida di Bareskrim Polri Jakarta. Selamat sore Camar, benarkah Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus ACT? Ya baik, selamat sore April dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya Bareskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka dari kasus penyelewengan dana CSR oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap, dan 4 diantaranya ini merupakan Ahyudin selaku Ketua Pembina dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap, di mana informasi yang kami dapat dari 138 miliar donasi yang diberikan dan juga dikelola oleh Aksi Cepat Tanggap dari perusahaan Boeing yang seharusnya diberikan kepada ahli waris, ada sejumlah 34 miliar yang diselewengkan, di mana untuk dana tersebut digunakan untuk kepentingan dan juga fasilitas pribadi. Dan informasi yang kami dapat pula bahwasanya untuk gaji dari pengurus ini juga diambil dari pemotongan donasi dari 20 hingga dengan 30% setiap donasi yang diberikan dan juga didapat oleh pihak dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Di antaranya 4 tersangka tersebut adalah Ahyudin selaku Ketua Pembina dengan gaji 400 juta. Sementara Ika ini merupakan pengurus yayasan yang mendapatkan gaji 150 juta. Kemudian juga ada atas nama HH, ini merupakan anggota pembina yang mengurus terkait dengan keuangan yang mendapatkan gaji 50 hingga dengan 100 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah NIA, yakni anggota pembina yang membuat program-program CSR dan mendapatkan gaji 50 hingga dengan 100 juta rupiah. Dan berikut kutipan pernyataan dari Karopemnas Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan terkait dengan Ahyudin dan juga tersangka-tersangka yang memperkaya diri. Kemudian berdasarkan fakta hasil penyidikan diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri juga sebagai ketua pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada tahun 2019 sampai dengan 2022 dan juga sebagai pengendali Yayasan ACT dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT. Kemudian bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus telah mendirikan sekaligus duduk dalam direksi dan komisaris agar dapat memperoleh gaji serta fasilitas lainnya. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
Baik, sementara demikian, April, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Camar Henda, selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kami akan memperbarui informasi Anda usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Disiarkan langsung dari Solo 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. OMG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Disiarkan langsung dari Solo 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Morning update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Buasan dikenal sebagai gunung suci untuk umat agama Taoism, merupakan salah satu jenis burung yang tidak dapat terbang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Orang yang nggak kenal diri, dia nggak percaya. Seperti ini nih. Ini harus 90 derajat nih ya. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Disiarkan langsung dari Solo 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Formula E World Championship 2022. We go green in London. Pretty decent start from Oliver Rowland. Going to the back of his teammate. To be number one. Formula E World Championship London E-Prix 30 dan 31 Juli pukul 8:30 malam. Live only on iNews. Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Disiarkan langsung dari Solo 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Formula E World Championship 2022. We go green in London. Pretty decent start from Oliver Rowland. Going to the back of his teammate. To be number one. Formula E World Championship London E-Prix 30 dan 31 Juli pukul 8:30 malam. Live only on iNews. Video detik-detik ambruknya pagar pembatas Stadion Jakarta International Stadium ini viral di media sosial. Diduga akibat antusiasme tinggi pengunjung yang didominasi The Jackmania, pagar pembatas stadion jebol. Ironisnya, jebolnya pagar pembatas ini justru terjadi sesaat setelah JIS diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selain peresmian JIS, digelar juga pertandingan persahabatan antara Persija Jakarta melawan tim kuat Thailand Konpori FC yang berkesudahan 3-3. Seorang supporter Persija Jakarta dianiaya oleh sekelompok orang di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam unggahan akun Instagram berita_Jakarta, supporter yang mengenakan jersey Persija ini dikeroyok dan ditendang sejumlah orang yang lantas kabur melarikan diri. Buntut dari penyerangan terhadap anggotanya, puluhan pendukung Persija Jakarta atau The Jackmania menggelar sweeping di stasiun Manggarai.
Para supporter Persija ini berniat mencari pelaku penganiayaan terhadap rekan mereka. Kehadiran puluhan supporter ini sempat membuat suasana Stasiun Manggarai menjadi tegang. Resepsi pernikahan di kawasan Wingu, Madiun, Jawa Timur ini viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram Andreli_48, saat resepsi berlangsung tiba-tiba angin kencang bertiup hingga memporak-porandakan tenda, meja, dan kursi di tempat acara. Sejumlah tamu dan panitia acara dibuat panik atas terjangan angin kencang ini. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini. Pengguna jalan di kawasan Sukahati, Bogor dikejutkan dengan terbakarnya sebuah motor di tengah jalan. Belum diketahui penyebab terbakarnya motor, namun kejadian ini sempat membuat panik pengendara dan pemilik motor. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini, namun kemacetan sempat terjadi akibat kebakaran motor ini. Aksi melanggar aturan ini viral di media sosial. Dalam unggahan akun JKT Info, sejumlah pemotor di kawasan Cawang, Jakarta Selatan berkendara di atas trotoar. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari kemacetan. Aksi para pemotor bandel ini sangat membahayakan pengguna jalan. Tak pelak, video viral ini menuai kecaman dari netizen. Pemirsa, wanita penghina ibu negara Iriana Jokowi menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya pelaku ditangkap di kediamannya di Kabupaten Muna Minggu malam. Usai diamankan dari kediamannya di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Minggu malam kemarin, wanita penghina Iriana Joko Widodo diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa Kendari. Pasien bernama Elsa Nita ini berada di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani observasi gangguan kejiwaan selama 14 hari ke depan. Dari hasil observasi yang dilakukan tim medis RSJ, nantinya akan menentukan pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Selama 14 hari itu mereka itu diobservasi terkait dengan perilakunya, aspek emosionalnya, aspek kognitifnya. Nah, itu semua dievaluasi. Apakah dia mengalami ODGJ atau tidak, nanti yang menentukan itu adalah dokter ahli jiwa. Sebelumnya, video pelaku yang berisi kata-kata penghinaan terhadap ibu negara Iriana Joko Widodo viral di media sosial. Dalam kontennya, pelaku bahkan sempat meludah. Diketahui pelaku merupakan seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, rencana pendaftaran Haki Citayam Fashion Week oleh Baim Wong menuai polemik. Informasinya sesaat lagi. Tropicana Slim Stevia, pemanis alami dari daun stevia. Rasa manis alami yang praktis dan nikmat. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim Stevia. Kita sakit, kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol, juga dengan kafein. Sakit kepala reda, lanjut Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Elisa, dicetin. Ojo macam-macam, ngombe tolak lindung, keselek kental. Lancarkan peredaran darah, istirahat lebih maksimal. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detoko, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Baru, Proma Cair kemasan botol. Dengan rasa min segar dan dosis pas. Cepat redakan sakit mah dan kembung. Proma Cair, segar minnya, cepat kerjanya. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Seminggu banyak kerjaan,
bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU. Gosok, pijat, urut. Baru happy kan? Yahoo! It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Adem Sari, kini tambah lemon dan banyak madu. Minum Adem Sari Madu Lemon Tea. Wah, segar banget. Makan lebih nikmat, nggak takut panas di dalam lagi. Adem Sari Madu Lemon Tea. Kesempatan bisa hilang sekejap mata, terutama saat flu dan batuk. Segera minum Paramex Flu dan Batuk PE baru. Dengan formula PE, redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Paramex Flu dan Batuk PE, redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Produksi Konimax. ABC Tulus Mix baru. Perpaduan kopi dan gulanya gokil. Uniknya rasa bubble gum. Ini baru asik. Soal gaya jelas paling beda. Kopi ABC Tulus Mix. Rasanya unik, gayanya asik. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. ABC Tulus Mix baru. Perpaduan kopi dan gulanya gokil. Uniknya rasa bubble gum. Ini baru asik. Soal gaya jelas paling beda. Kopi ABC Tulus Mix. Rasanya unik, gayanya asik. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU. Gosok, pijat, urut. Baru happy kan? Yahoo! Tradisi berkembang dengan ilmu dan teknologi. Herbal yang diproses menggunakan teknologi fraksinasi modern bantu redakan batuk. Herbakov, obat batuk herbal modern, asli Indonesia. Dexa. Wajah tidak fresh, kurang semangat. Vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap, segarkan penampilan dan buang yang kusam. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Kita sakit, kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol, juga dengan kafein. Sakit kepala reda, lanjut Saridon, cepat redakan sakit kepala, nggak pakai lama. Darurat renovasi. Makin siap